Bangladesh layak dihina kerana dah hina. Okey, baik. Ini beneran? Iya benar. Beneran? Benar. Maledes, Maledes, Malaysia, Bangladesh. Itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh netizen. Segelintir ya, tidak semuanya netizen Indonesia punya perangan yang buruk seperti itu. Namun di sini saya ingin memberikan edukasi biar sahabat-sahabatku paham. Negara yang sering kalian hina di sini tempat mencari nafkah orang Indonesia, bahkan jumlahnya jutaan. Saya juga heran, kok bisa segelintir netizen selalu mengata-ngatakan negara tetangga kita inilah, itulah, sombonglah, apalah. Faktanya, banyak orang Indonesia yang bekerja di sini, mereka dilayan sangat baik, mereka di sini mendapatkan rezeki, bisa menafkahi keluarga yang di kampung, bisa merubah ekonomi di kampung halaman. Dan faktanya, banyak saudara-saudara kita daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, mereka berkunjung, mereka juga berbagi kebaikan. Itu pun masih kalian katakan, oh dia cari follower, oh dia hanya ingin dapatkan cuan dari media sosial. Mungkin kalian hanya bisa mengata-ngata, tapi kalian tidak bisa melakukannya. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, harusnya kita hormat, kita respect. Dan berikut fakta yang harus kalian perlu ketahui. Bahkan kalau saya sendiri pun sudah biasa ya dikatakan, oh ini penjilat, oh ini pengkhianat. Padahal saya ini seorang TKI yang dimana bertahun-tahun saya kerja di Malaysia. Uangnya pun saya kirimkan ke Indonesia untuk keluarga. Paling tidaknya saya juga penyumbang devisa. Begitu saudara-saudaraku semua. Jadi alangkah baiknya kalau kita respect satu sama lain. Stop untuk menghina satu sama lain. Indonesia dan Malaysia negara bertetangga yang sangat baik, yang sangat ramah tamah. Apabila berjumpa berdepan-depan, mungkin kalau kita melihat di media sosial seolah-olah ya kan, antara orang Indonesia dan orang Malaysia bermusuhan. Enggak, dalam dunia nyata orang Indonesia, orang Malaysia itu sangat ramah tamah. Selama pengalaman saya bekerja di Malaysia, saya punya teman-teman baik di sini. Dan inilah beberapa fakta yang perlu kalian ketahui agar tidak suka menghina negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Bangladesh layak dihina kerana dah hina. Okey, baik. Okey, kepada rakan-rakan yang ada video, ada gambar, ada fakta, ada data yang mengaitkan tentang wanita warga Indonesia berkahwin ataupun bercinta dengan warga Bangladesh, boleh letakkan di bahagian komen. Kita tengok siapa yang terhina. Ya? Terima kasih. Let's go. Enjoy the moment. Bangladesh Maghrib. Kak Mina, mari sini jap. Sejak kapan ada Melayu Indonesia? Ni ada orang Indonesia ni kata kita ni Bangladesh. Apa ni bangang ni? Bangladesh. Ni orang kamu di sini ni, aku makan cukup. Di sini tak tahulah siapa ni. Bilang duduk di Malaysia ni seronok tak, bahagia tak, happy tak, makan cukup tak? Kita di sini happy, seronok, makan cukup, lebih cukup. Jaga anak lagi. Ya. Macam-macam lah jaga sini. Makan cukup. Kalau hari Minggu kita pergi mana? Hari Minggu pergi shopping ke KLCC. Di mana-mana lah, di mana-mana mau ikut saja. Bimina asal mana? Asal mana? Saya ni asal Lombok. Lombok. Berapa tahun duduk sini? Saya sudah 10 tahun. Okey, hasil daripada duduk 10 tahun ni apa Bimina buat di kampung? Alhamdulillah dapat buat rumah 2. Sawah beli. Apa tu sikit-sikit dah. Beli kambing, ada ayam, ada bebek, semua tu ada. Alhamdulillah, syukur. Ni orang. Dan ini ada kisah abangnya, anaknya sakit, tapi banyak saudara-saudara kita ada yang tanyakan, siapa dari Marjuki? Malaysia yang berdonasi. Siapa yang bagi nomor icon? Boleh tak percaya? Boleh percaya tak? Macam tu. Banyak yang bertanya tentang siapa Marjuki. Marjuki adalah orang
yang membuat kami mengenal Malaysia itu seperti apa. Orang yang tak sedara, tapi orang yang penuh cinta. Masya Allah. Mungkin kalau tak mengenal Abang Marzuki, kami tak tahu Malaysia itu seperti apa. Dan mungkin kami pun tak tahu apa itu paspor, tiket, tak pernah tahu. Pasal hidup kami pun kalian sudah tahu kan seperti apa. Jadi sedikit saja cerita tentang Abang Marzuki. Itulah dia. Tapi kalau boleh, kami anggap sebenarnya kami tak ingin jadi cuma sekedar abang, tapi ingin kami anggap sebagai orang tua dalam hidup kami. Itulah dia. Makanya kalau ada yang bertanya, apa boleh percaya tak? Andainya pun dia bohongin aku ikhlas. Tapi aku yakin Abang Marzuki adalah orang yang amanah. Dia orang tua yang kami anggap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi. Pagi hari ini Anggi tengah berada di kebun sawit, barakallah. Tapi bukan kebun Anggi ya, ini kebun orang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan ke orang yang bertanya, Anggi, di Malaysia itu Anggi ngapain sih? Kok banyak banget aktivitasnya? Oke, sekarang Anggi nak jawab ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anggi di sini itu menyambung hidup. Hanya sekedar menyambung hidup guys. Sama juga semacam di Indonesia. Anggi di sini bekerja, sambung studi juga bermasyarakat. Di sini itu Anggi udah macam negara sendiri lah. Anggi bermasyarakat, ikut mengaji, terus ikut muslimatan, ikut apa tuh yang namanya kenduri kawin, kenduri kawin, terus berkebun guys. Anggi suka banget di sini itu ambil pucuk ubi yang ada di dekat jalan, tepi jalannya. Nah, ini tidak ada yang punya, nggak ada yang orang punya. Seger-seger banget. Biasanya 2 minggu atau 3 minggu sekali Anggi sama Mbak Maya itu kan suka banget berkebun sambil menikmati indahnya alam nih guys, barakallah. Nah itu Anggi suka banget ambilin daun pucuk ubi yang ada di jalanan ini. Dan selain itu, kalau Anggi mau buat botol pepes itu di sini Anggi udah tahu tempatnya untuk mencari daun pisang. Nah, daun pisang berada di tanah kubur sana. Jadi di tanah kubur sana tuh, itu tanah kubur guys. Nah, itu tanah kubur. Ke arah laluan sana tuh tanah kubur. Jadi di tanah kubur sana itu ada satu rumah yang ditempatin Pakciknya udah tua. Nah, beliau itu yang menanam semua itu buah-buahan. Jadi di dalam kubur itu banyak banget macam kebun buah juga. Ada buah yang Anggi tahu ya, pas Anggi masuk itu ada buah nangka, buah pisang, sama manggis. Terus ada juga apa namanya durian. Nah, Pakcik itu suka banget bertanam. Setiap petang hari beliau itu selalu mencabuti rumput, barakallah. Jadi di sini tuh Anggi memang sambung hidup guys, sambung hidup aja. Ya udah, di sini juga bermasyarakat, juga mengabdi dengan alam. Ikut menikmati alamnya Malaysia. Lebih tepatnya itu guys. Ikut menikmati alamnya Malaysia. Barakallah Makcik. Cari. Wih, abangnya ganteng banget. Astagfirullahaladzim. Itu Makcik punya anak tadi ganteng banget guys. Oke, sekarang kita nak ambil daun pucuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah jawaban dari Anggi atas pertanyaan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A Day in My Life, kondangan di Malaysia ada apa aja dan ngapain aja. Hai guys, hari ini kami mau pergi kenduri ke Kuala Kedah. Which is itu 2,5 jam sampai sana dari Penang. Nah by the way Nurul happy banget karena yang Nurul pakai ini adalah baju kurung warisan dari almarhum nenek. Dia sebahagia itu karena ini tuh baju kurung umur puluhan tahun dan still fit me well. Bahannya dari sutra Malaysia, ringan banget dan kainnya itu adem gitu. Nah kita berangkat dari Penang sekitar pukul 11 pagi dan Nurul memang belum sarapan. Jadi sebelum terjadi sesuatu di perjalanan yang bikin kaki getar-getar,
jantung debar-debar. Ternyata lapar. Jadi waktu Cikmat isi minyak, Nurul itu beli singgah di Family Mart. Jadi Nurul beli oden. Ya lumayan untuk ngeganjel perut. Apalagi cuacanya itu lagi dingin dan agak gerimis, jadi rentan masuk angin. Berangkat jam 11 pagi dan sampainya kita di sana jam 2:30 siang. Ya jadi 3 jam perjalanan karena memang agak jam atau macet. Nah, ini kita udah sampai di gedung pernikahannya. Such a beautiful groom and bride. Sampai-sampai kita terus ambil makan. Kenapa guys? Karena sebenarnya acaranya ini jam 4 udah selesai. Nah, ini salah satu perbedaannya kondangan di Malaysia dengan di Indonesia. Mereka tuh buatnya nggak seharian full ya. Ada yang 11 pagi sampai 3 petang, ada yang 5 petang sampai 8 malam. Nah, ini beda banget sama budaya di Sumatera Utara, apalagi di tempat Nurul Rantau Prapat. Ya, dari acara makan-makan sampai hiburan selesai itu bisa jadi 12 jam. Bahkan pengantin harus ganti baju 3 sampai 5 kali. Nah, kalau untuk makanan ya sama juga kayak kita. Lebih besar budget, lebih banyak jenis makanannya. Habis makan kita nemui pengantinnya dan temannya Cikmat itu yang pengantin laki-laki. Jadi kita foto-foto dulu sebelum pulang. Nih kita langsung pulang aja ke Penang karena Cikmat masih kerja malam lagi. Tiba-tiba dia ngeliat port ice cream. Ya lumayan lah ya menikmati es krim sambil kita jalan menuju parkiran kita yang agak lumayan jauh. By the way kita juga dikasih goodie bag agak banyak karena kita orang jauh katanya. Iya ke Kuala Muda dari Penang gitu ya. Apalagi pas Cikmat ngaku-ngaku kalau jadi teman sekolahnya dulu pengantin laki-laki. Ya langsung tuh goodie bag yang udah dikasih 2 ditambah lagi jadi 3. Nah itu aja cerita perjalanan Nurul hari ini. Thank you for watching and see you on my next video. Tinggal di luar negeri sebenarnya worth it atau enggak sih? Sejujurnya, semua tergantung sama apa yang kita cari. Mulai dari tinggal di negara mana, negara itu melakukan apa, goalsnya di sana mau ngapain, sampai latar belakang semuanya tuh mempengaruhi jawaban ini. As an Indonesian living in Kuala Lumpur, saat ini aku merasa cukup nyaman tinggal di sini. Karena keputusan ini lahir memang karena diskusi panjang yang sudah aku lakukan. Secara sadar dan rasional. Bukan cuman karena lihat konten orang doang. Atau karena FOMO. Pastinya pertimbangan aku banyak banget. Selain lokasi, Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim, aku merasa bahwa kehidupan aku untuk beragama bisa terakomodir dengan baik di sini. Tempat ibadah gampang ditemukan, akses dan sumber makanan halal juga macam-macam. Selain itu murah dan banyak opsi juga. Faktor pendukung lainnya, banyak hal yang aku inginkan tuh bisa terakomodir dengan aku tinggal di sini. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak dengan tujuan yang aku pengen capai sekarang, iya ini worth it. Karena ya balik lagi, beberapa hal yang aku korbankan untuk tinggal di sini tuh masih bisa aku tolerir dan masih sangat sebanding dengan apa yang aku dapatkan juga. Tapi jangan telan video ini mentah-mentah, karena harus diingat kalau safety net orang itu beda-beda. Untuk netizen yang suka menghina negara tetangga kita, Malaysia, faktanya kalian bisa melihat sendiri ya. Ada salah satu mas-masnya yang daripada Indonesia, ketika beliau diberikan bantuan kepada saudara-saudara kita daripada Malaysia. Kalau nggak silap itu namanya anaknya itu Kirana ya. Dan anaknya itu sakit. Dan waktu itu beliau membuat video di TikTok. Tapi lihat, kepedulian saudara-saudara kita daripada Malaysia begitu sangat luar biasa. Kadang kita tanpa sadar suka menghina negara tetangga kita. Ini segelintir ya, nggak semuanya orang Indonesia berkomentar toksik. Dan kadang-kadang kita ini tidak pernah melihat hal-hal yang baik dari negara tetangga kita. Faktanya banyak orang Indonesia ketika merantau di Malaysia disambut dengan baik, bermasyarakat, berhubungan dengan baik. Saya yakin orang-orang yang berkomentar toksik selalu mengatakan Malaysia seperti ini, Malaysia disebut ini, disebut itu. Mereka tidak pernah datang ke Malaysia. Makanya komentarnya itu selalu negatif-negatif. Dan kita bisa melihat sendiri ya, perantau orang Indonesia datang ke Malaysia. Mereka sangat bahagia. Mereka juga bermasyarakat dengan warga sekitar. Dari mulai anak muda, orang tua, kalau ada acara kenduri juga diajak, diundang. Ini menunjukkan bahwa orang Indonesia juga berhubungan sangat baik dengan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Bahkan makcik-makcik sampai 10 tahun kerja di Malaysia, bisa beli sawah, bisa beli rumah. Pantaskah kalau kita mengatakan negara tetangga, Malaysia, Bangladesh? Stoplah sahabat-sahabatku semua untuk berkomentar, berkata-kata, menyebut negara tetangga kita seperti itu. Faktanya orang Indonesia sendiri ada juga loh
yang kawin dengan orang Bangladesh. Banyak, bahkan sampai-sampai ada yang jadi diajak ya kan ke Bangladesh, punya anak ya kan. Di sini banyak. Jadi saran saya untuk sahabatku semua, stoplah kita hormati sesama negara tetangga kita, saling respect. Dan pada faktanya, ketika saudara-saudara kita daripada Malaysia datang ke Indonesia, mereka juga menebar kebaikan kok. Ketika datang ke Indonesia, mungkin berwisata, entah itu berbisnis, mereka banyak yang bersedekah kepada orang-orang yang ada di Indonesia yang kurang mampu. Jadi, kenapa kita harus menghina negara tetangga kita? Tapi faktanya banyak saudara kita yang baik daripada Malaysia datang ke Indonesia berbagi kebaikan. Kita simak videonya. Saya nak jual gerobak ni dengan harga RM2,000. Sembang lah. Takkanlah RM2,000. Mana ada orang nak jual barang murah. Sekarang ni mahal. RM2,000 je rupiah. Buktikan. Kalau kat Malaysia tu 60 sen je. Buktikan. Okey, jom. Nanti kita tengok video dia siapa yang dapat. Sembang ni. Gerobak ni dengan harga RM2,000. Gerobak harga? Jual. Papa nak beli gerobak ni ah. Saya tak nak pakai. Tak jual. Bawa ni. Saya nak jual gerobak. Di sana, ada kayak di belakang ada. 60 sen. Saya nak jual gerobak, tak nak? Dikira mahal mungkin. Bos, saya nak jual gerobak, nak beli. Beli apa? Beli lah. Bang, saya nak jual gerobak, nak beli. Ha? Tak nak? Beli abang, tolong lah. Niaga ayam bang, tak nak? Aduh. Kerja buat kerja. Pakcik, saya nak jual gerobak tu, nak beli tak? Saya nak jual gerobak tu. Alah, belilah pakcik. Saya nak jual gerobak, nak beli. Alah, gerobak. Saya nak jual gerobak. Susah juga cari. Jadi kali ni aku nak cari peniaga pula. Kita cari peniaga. Mungkin dia memang dia memerlukan nak beli ke. Saya nak jual gerobak ni. Berapa bapak mampu? Saya nggak mampu kalau terlalu mahal. Tak boleh lah. Ya. Yalah, berapa bapak mampu? Mampu. Berapa ya? Berapa duit bapak ada? Ada 10,000. 10. Ya. Nampak beli kecil pun orang first 10,000. Ya. Dia nak jual 2,000 je pak. 2,000. Ya. Saya yang pun nak tolak dia. Ada 2,000. Ada 2,000. Saya dah pernah cari orang pak. Tak cari je siapa. Ada 2,000. Kita terima gerobak ni dengan harga 2,060 sen. Tadi bapak ni nak beli 10,000. Ya. Kita diskaun lagi 2,000. 2,000. Masya Allah. Dah bapak. Terima kasih. Masya Allah. Banyak orang ditawari gerobak tapi nggak mau ya. Ini rezeki abangnya. Memang cara saudara kita berbagi itu unik. Masya Allah. Berkah selalu. Ada ni kita ubah. Ambil je, ambil cepat. Ada kena sebut dah. Ayam bu. Masya Allah. Ambil aja. Satu ekor. Langsung diborong. Ibu ayam. Berapa ekor? Satu. Bos. Masa tak jadi 2,000. Tak apalah, pening. Ramai sangat. Dia dah hantar WA. Boom. Kita bagi je terus. Masya Allah. Nanti yang ni limit-limitkan lah. Seorang satu ketul lah, senang kot. Satu free je. Bagi seorang satu senang. Makcik. Tapi besar. Seorang satu boleh Satu ekor habis. Satu ekor habis. Yang ayam satu ekor sudah habis. Jadi kita bagi yang ini je. Pisah Sikit-sikit ya. Karena ramai orang. Masya Allah. Yang satu ekor bayar. Ya, sampai gila ambil. Terima kasih sama. Ambil je free. Terima kasih orang ambil. Terima kasih banyak. Terima kasih bagi 2,000. Saya dapat beli air. Pakcik, pinjam 2,000. Tak punya, tak. Alah 2,000 lah. Tak punya. Tak cukup 2,000. Saya nak beli barang dapur. Pinjam 2,000 boleh? Apa? Pinjam 2,000. Nak beli barang rumah, telur. Pinjamlah 2,000. Alah 2,000 pinjam lah. Pakcik, ada 2,000. Saya nak beli air. 2,000 nak beli air. Where do you come from? Malaysia. Berapa? Dapat 2,000 banyak. Air apa? Tak apalah. Tunggu. Saya bagi cik air. Okey, kita dah dapat 2,000. Jadi kita belikan pakcik tu makanan dapur. Ya. Masya Allah. Rabat. Kita bagi dia buah muskat. Teh. Sos. Ayam.
Berahan. Telur. Mungkin dia ada cucu, jadi kita belikan cucu dia jajan. Kita belikan bembeng. Cara unik saudara kita bersedekah ketika berada di Indonesia. Okey, dah. Airnya. Mana? Ni air dalam ni ada air dalam ni. Ni airnya. Nah, minum. Baik, Pak. Mana, Pak? Terima kasih banyak. Ha? Nak Bapak ni barangnya. Nah. Ni 2,000 je tadi. Mahim. Ya betul. Ambil. Semua? Semua tu airnya, ni barangnya. 2,000 tadi. Ya, tak sekali. Mantap. Bye, jumpa lagi. Bye. Syukran. Jazakumullah khair. Terima kasih bagi 2,000 saya dapat beli air. Masya Allah. Terbaik saudara kita daripada Malaysia. Berkah selalu Bos Suke. Masya Allah. Iya benar. Benar. Assalamualaikum Mbak. Mbak maaf, aku butuh bantuan Mbak. Bisa Mbak bantu aku beri satu air minuman kerana aku enggak ada uangnya. Aku lagi haus gini. Benar ya Mbak? Makasih ya Mbak. Nama Mbak apa ya? Ya? No. Ini memang diberi gratis untuk aku. Kenapa ya Mbak? Kenapa Mbak bantu aku? Ya, benar. Tapi ini berapa harganya? 1,000-an. Benar ini gratis untuk aku. Bisa aku minum? Aku minum dahulu ya. Ini toko Mbak ya? Bukan kerja sini. Sudahlah berapa lama Mbak berdagang di sini? Dari? Ayah Bujang. Oh, ini milik ayah ya? Oh, Mbak kerja di sini lah. Bantuin ayah. Oh, sekarang Mbaknya sekarang umurnya berapa? 21. Kalau berdagang sebegini sehariannya berapa dapat? 100-200 ribu gitu? Ada? Ayah yang hitungnya. Maaf ya, karena aku langsung tersentuh. Mbak bantuin beri minuman sama aku gratis lagi. Aku jadi kaget gitu. Waduh, makasih ya Mbak. Makasih banyak. Nama aku Syari Mbak. Aku dari Malaysia Mbak. Aku seorang content creator di TikTok. Hari ini aku mau nguji masih ada pedagang yang jujur, yang ada belas ihsan. Dan ternyata Mbak berikan aku minuman gratis ini. Aku lagi rasa mau nangis. Hidup sekarang bagaimana? Okey. Alhamdulillah. Nggak ada keinginan mau langsung disambung pelajarannya. Nyaman meniaga bantuin ayah gini. Ayah masih sihat? Ibu? Ibu di kampung. Kampungnya di mana? Asli mana? Kuningan. Kuningannya jauh dari Jakarta ya? Jawa Barat. Mbak percaya sama Allah? Percaya sama Rasul? Ini berapa harganya? 1,000. Kan dalam Quran kan dibilang siapa yang sedekah Allah pasti balas. Benar? Berapa kali ganda Allah balas? 10 ya? Jadi kalau terhitungnya ini 1,000-an, terhitungnya sepatutnya 10,000 ya? Dapat ulangannya, pahalanya. Ini dari Allah ya, bukan dari aku. Ambil aja, nggak apa-apa. Ambil aja. Masya Allah. Teruskan buat baik. Aku benar-benar kagum gitu. Aku benar kagum kebaikan kamu. Karena mau jumpa orang seperti kamu ni agak rare gitu. Nggak usah. Aku mau reward lagi. Kasih. Di dalam ini ada apa Mbak? Rasa-rasa. Nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua daripada Allah ya. Rezeki semua daripada Allah. Aku cuma orang yang dijentik Allah untuk datang jumpa Mbak aja. Ini aku bagi kalung berlian. Ambil aja. Iya benar. Mbaknya sampai gak percaya. Enggak usah takut. Bukannya ada apa-apa. Kalung berlian aja. Cuma dijaga elok-elok. Berkah selalu. Buat baik ya Mbak ya. Cikgu daripada Malaysia. Karena air 1 botol hari ini Allah hantar rezeki. Dapat uang, dapat berlian lagi. Langsung teruskan. Ya, enggak apa-apa. Teruskan buat baik. Karena orang baiknya dijamin surga. Di dunia pasti dapat balasan. Di surga mesti dapat balasan lagi. Enggak mau bisa dipulangin. Tugas aku satu aja, memberi kebahagiaan, enggak beda. Siapa pun enggak apa-apa. Semua aku layan. Orang yang miskin, orang yang kaya, enggak apa. Asalkan bahagia milik semua. Hari ini kebahagiaan milik Pak. Seronok ya? Alhamdulillah. Siapa yang di kawasan Rahmat Setio di Jakarta, ini manusia berjiwa malaikat, bantu aku, beri aku air gratis, enggak minta satu uang pun dari aku. Support Mbak ni sama ayahnya ya, tokohnya. Berikan mereka rezeki yang banyak. Orang baik ada di mana-mana. Malaysia, Indonesia sama sahaja. Asal namanya kita manusia. Cikgu Syahri, Jakarta, Indonesia. Kita jumpa lagi. Masya Allah. Barokawah Cikgu Syahri daripada Malaysia. Faktanya kita bisa melihat sendiri, saudara-saudaraku semua. Sahabat-sahabat kita daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia bukan hanya sekedar jalan-jalan ataupun liburan, bahkan sampai berbagi kebaikan, bersedekah terhadap saudara-saudara kita yang berada di Indonesia. Masya Allah.
Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, stop untuk saling menghina, stop untuk saling menghujat. Indonesia dan Malaysia negara yang bertetangga, negara yang bersaudara. Jadi kita harus saling rukun, harus saling menjalin persaudaraan. Buat apa ya kan? Suka menghina orang, suka mengatakan negara tetangga seperti ini seperti itu. Tapi marilah kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Luar biasa ya kebaikan Bos Suke daripada Malaysia, kemudian Cikgu Saari. Masya Allah. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia. Semoga berkah selalu.